Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this special occasion, we will discuss and learn about teaching speaking to young learners. In last meeting, we have learned about teaching listening, and today we will discuss about teaching speaking. Mengajarkan kemampuan berbicara kepada young learner, kepada anak-anak. Okay. So, what speaking is? Speaking is the process of building and sharing meaning through the use of verbal and non-verbal symbols in a variety of contexts. Speaking adalah proses untuk membangun dan sharing makna melalui simbol-simbol verbal atau non-verbal dalam konteks yang bervariasi. Berarti bertukar makna antara satu orang dengan orang lainnya, membangun makna antara satu orang dengan orang yang lainnya menggunakan simbol-simbol yang berbeda, bisa berbentuk verbal atau non-verbal dalam konteks-konteks yang berbeda. Atau the easiest meaning, kata mudah untuk memahaminya adalah kemampuan untuk berbicara. Nah, berbicara di sini adalah speaking the foreign language, especially English language. So, Scott and Robert in their book say that speaking skill is the most demanding skill for the teacher to teach. According to them, menurut mereka, speaking adalah skill atau kemampuan yang sangat penting yang harus diajarkan guru kepada anak-anak. At the beginning stage, the activities will be under the control of the teacher, of course. Pada tingkatan awal, in this case for the young learners, untuk anak-anak, berarti kegiatan-kegiatan pembelajaran speaking itu harus di bawah kontrol dari teacher. Nah, there are some ways to present language orally, yang mana ada banyak sekali cara-cara yang bisa digunakan secara oral untuk mengajarkan speaking kepada anak. Next, teaching children to speak a foreign language can be very rewarding as they are less self-conscious than old learners. Mengajarkan speaking kepada anak-anak itu bisa sangat bervariasi karena mereka konsentrasinya itu tidak sama dengan old learners, pelajar-pelajar yang lebih tinggi tingkatannya dari mereka. Berarti mereka lebih self-conscious, what does it mean? Mereka kurang kesadaran dirinya untuk berbicara menggunakan foreign language, berbeda dengan old learner. So, children love to have little conversation. Pasti, kalau anak yang belajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua as a foreign language, nah, mereka pasti lebih suka untuk menggunakan the first language. Pasti lebih suka menggunakan bahasa aslinya, bahasa pertamanya. Nah, then they love to have little conversation. Jadi mereka lebih sedikit untuk bercakap-cakap menggunakan bahasa Inggrisnya. Juga mereka lebih suka sing a song, learn short phrase, belajar frasa-frasa yang pendek dan lebih mudah bagi mereka, and it's easier for them untuk mengikuti native-like pronunciation. Jadi lebih mudah untuk anak-anak ketika mereka mendengarkan dan juga mengucapkan, belajar menggunakan kemampuan bahasa Inggris. Nah, mudah bagi anak-anak itu untuk mengikuti pronounce atau cara baca yang benar seperti native atau seperti orang asli bahasa tersebut. And next, children also respond strongly to music and rhythm, and they are more easily able to learn chant or a song than a spoken text. Nah, mereka lebih suka
Of course, as we know about the children's characteristic, mereka lebih suka terhadap song and rhythm, then mereka lebih mudah untuk belajar menggunakan lagu daripada teks-teks spoken yang berbentuk dialog dan lain sebagainya. Okay. Next, teachers often find speaking as a difficult skill to teach. Yes, kadang guru merasakan bahwa speaking itu hal yang paling sulit diajarkan atau kemampuan yang paling sulit diajarkan kepada anak-anak. Why? Because selain mereka harus mengucapkan, selain mereka harus tahu mengucapkan dalam bahasa Inggris, mereka juga harus tahu maknanya. There are several different elements of language they have to know. Jadi ada elemen-elemen lain yang harus mereka pahami ketika berbicara. Example, the structure, the grammatical. Nah, grammarnya harus benar. Terus pronunciation-nya pun harus benar. Nah, itu sometimes yang membuat guru sulit untuk mengajarkan kemampuan berbicara, especially in English, untuk anak-anak. But di samping itu semua, there are many activities, there are many methods and strategy, baik sekali metode dan juga strategi untuk mengajarkan kemampuan berbicara bahasa Inggris kepada anak. It's easier to teach short set phrases first, such as everyday classroom like greeting and request. Nah, di awal tadi mereka lebih mudah diajarkan untuk frasa-frasa yang pendek. Nah, itu yang paling penting. Seperti apa? Language classroom such as greetings, salam atau sapaan ketika di dalam kelas. Dan juga permintaan atau frasa-frasa yang berhubungan dengan lingkungan kesehariannya. Itu akan lebih mudah diingat oleh anak. So, classroom techniques and activities. Bagaimana tentang teknik dan juga aktivitas speaking in classroom? When teaching speaking, it's especially important to select activities which match the objective of your program. Okay. Setiap mengajarkan apapun, pasti kita harus memilih dengan benar kegiatan atau materi yang kita ajarkan sesuai dengan tujuan dari pembelajaran saat itu. Jadi ketika kita mengajarkan speaking, then kita harus tahu karakter anak dan kegiatan yang sesuai dengan karakter anak tersebut. And next, the specific techniques and tasks that you choose should be based on the aim of program coupled with the learner's stage of development. Nah, this one. Selain mengetahui tujuan dari pembelajaran, yang kedua adalah disertai dengan mengetahui kemampuan atau perkembangan anak dengan level yang berbeda-beda. This is important. Level yang berbeda atau stage yang berbeda juga mempengaruhi kegiatan pembelajaran yang akan disampaikan kepada anak. Next, knowing the basics of young learners. Dasarnya anak itu like sponge. Tahu ya, sponge? They soak up everything we say and how we say it. Nah, dasarnya anak itu seperti spons yang mana dia itu menyerap segala sesuatu. Jadi anak-anak itu menyerap apa yang disampaikan guru dan apa yang diucapkan oleh guru. Mereka gampang sekali mengingat dan menyerap apa yang disampaikan guru. So, we can say it they like sponge. And next, this clear and correct pronunciation is vital importance. Jadi, karena mereka mendengar semua apa yang dikatakan guru, then when we teach them about speaking, pronunciation is important. Ketika kita mengajarkan mereka speaking, maka pronunciation is really important. Karena sekalinya mereka mendengar pronounce yang salah, akan selalu diingat oleh mereka. Begitupun sebaliknya, ketika kita mengajarkan pronounce yang benar, dan itu yang akan selalu mereka ingat. What has been learned at
an early stage is difficult to change later on. Nah, this one. Jadi yang sudah mereka dengar ketika mungkin sometimes we say in the incorrect pronunciation, kalau pronounce-nya agak kurang benar, nah yang akan diingat mereka itu ya yang mereka dengar itu dan akan agak sulit untuk merubahnya. One of the rules that apply here is then kalau kita sudah tahu permasalahan di atas, jadi yang harus kita lakukan adalah slowly and steadily, pelan-pelan dan jelas, through constant revision and recycling, melalui revision, perbaikan yang konstan dan juga berulang-ulang. Oke, pelan-pelan dan juga jelas, serta diikuti dengan perbaikan atau ada review dari guru, pembenaran dari guru sehingga mereka tahu mana pronounce yang benar, bagaimana pengucapan yang benar. So next, okay, sometimes we see that the students also have difficulties to learn speaking, especially mereka punya anak-anak itu pasti punya rasa kesulitan dalam belajar bahasa Inggris, especially apalagi di sini speaking, mereka harus mengucapkan kata-kata yang mereka sudah pelajari, padahal sometimes mereka belum tahu makna dari kata ini. But untuk anak-anak berarti kita mulai dari yang paling mudah. Okay, start from the easiest things to teach for them, to be taught for them. So to motivate students in EFL context, teachers should include many activities and strategies that attract students' attention, of course. Jadi untuk memotivasi mereka untuk berbicara dalam bahasa Inggris, jadi kita harus pintar-pintar untuk memilih aktivitas dan juga strategi yang sesuai dengan mereka sehingga mereka akan memperhatikan dan tertarik dengan pelajaran. Bukan dengan pelajaran saja, tapi mereka tertarik untuk menggunakan bahasa yang mereka pelajari. And next, activities need to be child-centered and communication should be authentic. Child-centered berarti pembelajaran itu berpusat kepada anak dan juga activities should be authentic. Jadi kalau bisa kegiatannya itu kita ciptakan sendiri sesuai dengan level dan juga keadaan kelas yang kita ketahui. Jadi bukan yang kita asal ambil aktivitas saja, salah satu aktivitas untuk mempelajari materi ini, tapi ketika kita ajarkan kepada anak tidak sesuai, maksudnya tidak sesuai dengan level stage mereka yang akhirnya tujuan pembelajaran kita tidak tercapai. So the teacher should consider in the activities a focus on meaning and value, not correctness, a focus on collaboration and social development, the provision of a rich context, and teaching the first skill through a variety of activities. Oke, jadi intinya adalah pemilihan kegiatan yang tepat untuk anak dalam mengajarkan kemampuan berbicara bahasa Inggris. Jadi fokusnya bukan hanya dalam memperbaiki anak, tapi harus ada fokus antara focus on collaboration and social development. Jadi interaction between the teacher and the students. Practice intinya adalah tentang practice. Digunakannya bahasa tersebut, bukan hanya perbaikan guru memperbaiki yang salah dari anak, tapi juga keduanya saling berkomunikasi dalam penggunaan bahasa tersebut. Okay, here are some rules of speaking in young learner classes. Okay, dari sebelumnya kita bisa simpulkan ada 10
cara atau aturan ketika kita mau mengajarkan kemampuan berbicara atau speaking kepada anak di dalam kelas. The first is, it is a productive skill. Okay? The children may not feel ready to produce oral language, so teachers should be patient, of course. As I said before, mereka anak-anak itu belum siap ketika harus, you have to speak in English. Kamu harus berbicara bahasa Inggris all the time. Nah, jadi slowly, pelan-pelan. Then the teacher must be patient to teach them. Next. Okay, short practice activity is really important for them in teaching speaking. Short practice activities itu lebih mudah digunakan atau lebih mudah kita gunakan ketika mengajarkan bahasa Inggris kemampuan berbicara. Okay? Start with practicing drills, set phrases, frasa-frasa yang pendek, repeating models, pengulangan model guru sebagai modelnya, atau aktivitas-aktivitas yang lebih ke pengulangan seperti itu. Next, children need experience of a range of discourse type to increase their skills. So the tasks designed for in-class should be varied. Nah, dalam kemampuan bahasa Inggris ini, anak-anak membutuhkan pengalaman yang banyak sekali. Nah, untuk meningkatkan kemampuan bahasa mereka, kemampuan berbicara mereka. Jadi, activity di dalam kelas pun harus lebih banyak. Kadang, this is the theory, but in fact, in practice, dalam prakteknya, sometimes anak itu sangat kurang sekali dalam kemampuan berbicaranya. Jadi mostly writing or reading. Jadi kebanyakan itu mengerjakan tugas dari textbook, membaca, lebih ke grammarnya malah kadang seperti itu. Jadi untuk praktisnya sangatlah kurang. Jadi coba diperbanyak lagi activity yang mengajak anak itu untuk mengucap dalam bahasa Inggris. So the teacher should take into account the development stage in L1, thus in L2, and students' age to design the speaking activities. Oke, harus mengembangkan antara first language dan juga second language. Harus mengembangkan dari first language-nya to second language. Jadi misal biasanya menggunakan first language, tapi ketika sudah kita ajarkan satu kata dalam bahasa kedua atau dalam bahasa Inggris, jadi kita bisa meningkatkan lagi, kalau kata ini coba diucapkan dalam bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Jadi kita mendesain hal-hal tersebut sesuai dengan the children age. Next, correcting each and every mistake is discouraging and they need help to acquire fluency. Okay. Memperbaiki atau mengoreksi anak itu sangat penting, really important, dan mereka sangat butuh itu ketika kita mengajarkan speaking, karena mereka akan selalu mengingat apa yang guru katakan, especially kepada mereka. Nah, jadi kita harus sebelum speaking, kita mengajarkan kata-kata yang akan kita gunakan sebelum dalam aktivitas pembelajaran tersebut. Designing authentic activities such as role plays, dialogue based on real life conversation, motivate student, and etc. Mendesain activities yang authentic, yang asli. As I said before, bisa role plays, dialogues yang berdasarkan kehidupan mereka, berarti yang benar-benar sesuai dengan keadaan siswa. The teacher should be aware of the problems yang learners may have while articulating phonemes. Nah, ini yang penting. Jadi kadang pronounce-nya salah, jadi guru harus aware atau berhati-hati ketika mengajarkan kepada anak. Then,
sebelum kita mengajarkan kepada anak, coba biasakan check the right atau the correct pronunciation of the verb or words. Jadi kita cek dulu mana pronunciasi yang benar yang akan kita ajarkan kepada anak. Jadi bukan karena mengira-ngira, tapi benar-benar pronunciasinya seperti apa. Speaking is not an individual skill. Berarti speaking bukan hanya skill yang diajarkan secara individu, but karena mereka bukan hanya berbicara sendiri, tapi they need to practice in pairs or groups. Jadi mereka butuh untuk mempraktekkan kemampuannya tersebut dengan berpasangan ataupun dalam grup. A good speaking activity should involve all students, not some of them, of course. Bukan hanya beberapa anak yang kita ajarkan atau misal anak-anak yang bisa saja, tapi all of them, not some of them. Bukan beberapa dari mereka, tapi seluruhnya dari mereka. When the class is noisy in speaking activity, trying to shut up for children is not a good idea. Using the light, symbol, or music may help. Jadi ketika dalam mengajarkan speaking tapi mereka malah ribut, anak-anak malah ribut, don't shout over them. Jadi jangan berteriak kepada mereka. It's really hard, right? Karena kadang dalam prakteknya di dalam kelas, ketika anak-anak muridnya rame, ketika guru hanya memberikan tanda pun kurang, jadi sometimes guru harus berteriak. Tapi coba kita cari cara-cara yang lainnya, misal using lights atau using music atau menggunakan tepukan atau tanda-tanda lain yang bisa membuat anak itu pay their attention to you atau pay their attention to the teacher, yang membuat mereka itu bisa memperhatikan guru. So there are some methods to teach speaking. Learning the dialogues, doing a drill, reading aloud, song forms, rhymes and chants, interviewing someone or being interviewed. Jadi ada beberapa metode yang bisa kita gunakan dalam teaching speaking for them. Yang pertama, learning dialogues. Practicing dialog, mempraktekkan dialog. Doing a drill, latihan, berarti latihan berbicara entah individual or in group. Reading aloud, membaca dengan keras, ini juga bisa jadi salah satu metode mengajarkan kemampuan bicara. Kita berarti di sini yang bisa mengajarkan tentang pronounce-nya. Ketika mereka membaca ulang-ulang, so they will know how to pronounce the words. Jadi mereka akan tahu bagaimana mengucapkan kata tersebut. Lagu, poem, rhymes and chants itu juga akan sangat membuat mereka tertarik untuk belajar. Interviewing someone or being interviewed, menginterview, mewawancarai seseorang atau jadi orang yang diwawancarai. Ini bisa jadi salah satu activity to teach speaking in the classroom. Okay, let's see. Speaking activities. Simple speaking activities. The first, find your partner. Tujuannya, temukan pasanganmu. Tujuannya adalah dalam bahasa itu kita mengajarkan, hello, what's your name? Siapa namamu? My name is bla bla bla. So, yang harus kita siapkan preparation, write the names of well-known people or TV characters on cards. Each name should be written on 2 cards. Jadi, kita siapkan kartu-kartu yang mana kartu itu boleh bisa gambar ataupun tulisan nama karakter-karakter atau tokoh-tokoh yang mereka kenal di TV, tokoh kartun misal. Nah, kartu tersebut harus ada 2. Dan setiap anak akan mendapatkan 1 kartu secara acak. Nah, kegiatannya bagaimana?
Jadi, the first, give out the cards to the children. Nah, guru membagi mereka satu persatu satu kartu secara acak. Padahal tadi setiap gambar itu atau setiap nama itu ada 2. Nah, tugas mereka adalah menemukan kembarannya atau menemukan gambar yang sama pasangannya. The ask. Nah, caranya bagaimana? Dengan cara menanyakan, hello, what's your name? My name is. This is so simple. Hanya mempraktekkan 2 frasa, yaitu what's your name? My name is. Okay, so this is the simple speaking activities. Next, which one is it? Yang mana nih? Gitu kan. Tujuannya untuk mengajarkan the description of people or things. Misalnya he or she is bla bla bla. He or she has, dia punya apa gitu dan lain sebagainya. Yang harus disiapkan, find pictures of people in magazine, cut them out and mount them on a card. Jadi kita bisa cari gambar apapun dari magazine, majalah dan lain sebagainya, gambar orang lalu kita tempelkan di sebuah kartu. So, kegiatannya bisa seperti ini. Tempelkan gambar-gambar tersebut di papan dan anak-anak give each one a name, memberikan gambar-gambar tersebut nama dan meminta mereka diminta untuk memilih dan mempresentasikan, mendeskripsikan. Misal, ada satu gambar dan mereka mendeskripsikan dia punya 2 mata dan dia bilang she has 2 eyes. Oke, itu satu kalimat. Anak yang lainnya bisa, the children works in pairs and one child describe a person and the other has to guess which one. Oke. Anak-anak berpasangan dalam aktivitas ini. Yang satu mendeskripsikan, yang satu menerka gambar mana yang benar sesuai dengan deskripsi tersebut. I think it's really challenging, sangat menarik, menantang untuk mereka. You can use a similar technique with pictures of houses, rooms, towns, and etc. Selain gambar orang, bisa gambar-gambar lainnya, rumah, kamar, kota, dan lain sebagainya. So, the last, a class survey or favorite sport. Tujuannya language question with what name of the sports, gathering and presenting information. Mengajarkan tentang pertanyaan menggunakan what atau nama-nama sports, olahraga, dan juga mengumpulkan dan menyampaikan informasi. Nah, deskripsinya, the children ask their classmates what their favorite sports. Anak-anak bertanya kepada teman-teman mereka apa favorit mereka, olahraga favorit mereka, dan di akhir hasilnya mereka buat dalam diagram atau bar chart. So, yang harus disiapkan adalah kopian questionnaire grid-nya, atau squared paper of the graph atau graphic, contoh grafik, dan juga colored pencil. So, bagaimana kegiatannya? The first, ask the children in their native to call out. Jadi yang pertama guru baru anak nih. Coba sebutkan nama-nama olahraga. Nah, mereka akan menyebutkan banyak sekali. Lalu write them on the board. Kita tulis di atas papan tulis. Next, setelah itu kita tanya mereka arti atau kata olahraga tersebut dalam bahasa Inggris. Oke, student. Bahasa Inggrisnya bola, sepak bola apa? Oke, mereka ada yang tahu football and so on. Dan selanjutnya, next, ask the children what is your favorite sport. Nah, ajarkan dulu kepada mereka satu frasa ini. What is your favorite sport? Lalu jawabannya, my favorite sport is football. Example seperti itu. Nah, selanjutnya barulah kita bagi kepada mereka questionnaire grid-nya, angketnya yang akan mereka gunakan untuk bertanya kepada teman-teman dan mengisinya.
The children move around the class. Anak-anak berkeliling kelas dan bertanya satu sama lain dengan teman-temannya. Dan untuk pastikan mereka menggunakan frasa yang telah kita ajarkan tadi. Jadi kita harus memperhatikan satu persatu. Setelah selesai dan mereka sudah mendapatkan hasilnya, kita bagi juga kepada mereka chart atau bagan yang di situ sudah ada misal beberapa sport, lalu mereka akan menulis atau mewarnai seberapa banyak, misal contoh dalam chart tersebut swimming ada berapa orang, football berapa orang, badminton berapa orang. Nah, mereka bisa kreasikan dengan membuat bagan atau chart tersebut. Lalu setelah itu stick it on the board, ditempelkan bagan-bagan tersebut ke papan tulis. Nah, oke. That's all about teaching speaking to children. Jadi, ketika mengajarkan bahasa, jangan hanya terpaku terhadap materi atau buku pegangan yang ada pada anak, tapi especially speaking itu adalah practice, prakteknya. Oke? Jangan hanya drilling with the exercises, bukan hanya mengerjakan latihan-latihan saja, tapi practice untuk menggunakan bahasa tersebut. Thank you. That's all about teaching speaking to young learners. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.